Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepada Bapak Sugi Sulistiono selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fisika Komputasi 2 dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Adifa Nuri Safira. Di sini saya dari kelas B1 mata kuliah Fisika Komputasi 2 dengan NIM 082111333008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS, yang mana soal UAS dari mata kuliah Fisika Komputasi 2 nomor 3. Baik, akan saya share screen terlebih dahulu untuk soalnya. Saya share screen. Oke, sebentar. Nah, baik. Inilah soal dari Fisika Komputasi, UAS Fisika Komputasi 2 nomor ketiga. Kita pahami bersama-sama ya, kita mencoba untuk mengerjakannya. Jadi untuk alur pengerjaannya diminta untuk menjelaskan terkait Fourier transform. Kemudian menjelaskan perbedaan dari DFT dan FFT. Baik DFT dan FFT dijelaskan secara rinci meliputi konsep, kemudian rumusan analitik, proses mengubah rumusan analitik menjadi numerik, menjelaskan hubungan persamaan numerik yang didapat dengan algoritma kupu atau kupu-kupu. Nah, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mencoba menjawab dari soal UAS Fisika Komputasi 2 nomor 3. Nah, yang jadi pertanyaan tadi dari konsep konsep terlebih dahulu, yang mana apa sih dari fast Fourier transform tersebut? Nah, kalau di sini saya tulis dulu ya solusi. Nah, membahas terkait dengan FFT, yang mana mempunyai kepanjangan yaitu fast Fourier transform. Fast Foreign transform yang biasanya kita pelajari, kemudian kita dengar, itu kan terkait dengan Fourier ya, atau dari deret Fourier. Tapi di sini ada tambahan kata yaitu fast, yang artinya kan cepat. Nah, untuk itu makna sebenarnya apa sih FFT ini ya? Sebenarnya FFT ini merupakan eh, kalau kita telaah ya teman-teman sekalian, bahwasanya dari terdapat kata transformasi, transform. Nah, arti transform, jadi di sini saya akan tulis apa itu. Nah, sebagai pancingan kita untuk mempelajari lebih dalam ya. Apa itu fast Fourier transform? Nah, di sini kan terdapat kata yaitu transform, yang mana artinya perubahan. Sehingga menandakan adanya perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya, itu yang disebut dengan transform atau transformasi gitu ya. Perubahan dari satu bentuk
dari suatu bentuk gitu. Suatu bentuk ke bentuk lain. Dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, kemudian di sini ada kata Fourier. Biasanya kita mendengar kata Fourier itu dari mana? Dari deret ya. Biasanya tahu ya, ada deret Fourier ya dibahas di mata kuliah. Nah, deret Fourier. Deret Fourier itu adalah suatu deret yang mempunyai suatu fungsi. Nah, fungsinya adalah untuk menjabarkan. Jadi deret Fourier ini punya fungsi yaitu untuk menjabarkan suatu fungsi. Sini saya tulis saja ya. Suatu fungsi penjumlahan, penjumlahan atau superposisi dari gelombang sinusoidal. Nah, jadi Fourier itu berasal dari, biasanya kita sering mendengarnya itu dari deret Fourier, yang mana mempunyai fungsi, yaitu untuk menjabarkan suatu fungsi penjumlahan atau superposisi. Nah, superposisi dari gelombang sinusoidal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya untuk Fourier transform, ya, Fourier transform dapat kita artikan adalah mengubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, ke bentuk yang lain, yaitu bentuk deret Fourier. Deret Fourier. Fourier transform itu adalah suatu perubahan atau mengubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, yaitu ke bentuk dengan deret Fourier. Nah, sedangkan kita ke depan ada kata fast, artinya cepat. Mana maksudnya cepat ini adalah metode cepat untuk menghitung Fourier. Sehingga di sini dapat kita simpulkan ya bahwa fast Fourier transform itu adalah suatu metode cepat yang mana itu untuk menghitung Fourier, mengubah dari bentuk suatu bentuk ke bentuk yang lain yaitu dengan deret Fourier atau ke bentuk deret Fourier, yang mana itu berhubungan dengan fungsi penjumlahan atau superposisi dari gelombang sinusoidal. Oke, kemudian kita lanjutkan. Tadi saya sempat singgung bahwa transformasi Fourier atau Fourier transform itu dari deret
Fourier. Nah, artinya di sini apa? Maka eh, misal saya punya suatu fungsi ya. Saya punya suatu fungsi. Misal saya punya suatu fungsi, saya gambar dulu. Bentar, saya geser gambarnya. Nah, saya punya saya punya suatu fungsi seperti ini. Nah, anggaplah ini fungsi berbentuk square atau kotak seperti ini ya. Oke, anggap seperti ini. Nah, jadi mungkin juga mempunyai suatu fungsi, tapi bentuknya nggak kotak, misal sinusoidal, set, 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 dan lain sebagainya. Nah, apapun bentuk fungsinya itu dapat didekati dengan fungsi sinusoidal. Jadi dengan yang tadi karena terjadi superposisi. Nah, kemudian semisal saya punya suatu fungsi yang mana besarnya, misal ya, ini misal lagi, saya punya suatu fungsi. Fungsinya saya kasih nama fx. Besarnya misal dari sin x ditambah sin, misal sin 2x ditambah sin 3x, sin 3x, kemudian ditambah dengan 7 sin, katakanlah misal 8x. Nah, seperti ini. Nah, untuk suatu fungsi ini berarti ini kan nilai dari omeganya ya. Nah, di sini omega 1 nilainya 2, kemudian ini omega 2 nilainya 3, omega 3 nilainya 8. Nah, maksud dari sini apa? Jadi punya di sini tuh punya omega atau frekuensinya yang berbeda-beda. Misal dari ketiga ini kalau saya gambarkan dari masing-masing sin 2x, sin 3x, dan 7 sin 8x itu semisal ya, eh, misal saja. Nah, misal seperti ini, kemudian ditambah ini, kemudian ditambah dengan seperti ini, kemudian ditambah dengan bentuk gelombang seperti ini. Nah, kalau ini dijumlah semua, itu akan menghasilkan gelombang seperti ini, gelombang kotak. Nah, seperti ini. Sehingga eh, dengan nilai dari fx itu kan tadi punya nilai omega yang berbeda-beda, tetapi itu ketika dijumlahkan semua akan menjadi gelombang kotak seperti yang ada di layar. Nah, untuk itu di sini saya ingin mencoba untuk memvisualisasikannya. Nah, misal dari sini kan saya punya ada tiga, ada tiga tiga fungsi sinusoid. Nah, ini ya, ada tiga fungsi sinusoid yang mana akan saya demonstrasikan dengan menggunakan software
Di sini saya pakai website online ya, alamat online untuk membuat grafik yaitu dengan Desmos. Nah, misal di sini saya punya suatu fungsi sin 2x kemudian ditambah sin 3x kemudian ditambah anggap 7 sin 8x. 8x. Oke. Ternyata bentuk grafiknya seperti ini ya. Mungkin ini bisa saya kecilkan menjadi 2. Nah, oke. Dari dari sini, dari sini bisa kita lihat bahwasannya grafiknya yang terjadi itu seperti ini. Nah, kalau saya besarkan, oke, sini saya mau coba untuk mengkopas, saya SS dulu, kemudian kita kembali ke catatan kita. Oke, di sini saya pelan-pelan agar memang bisa menjelaskan dengan detail dan dengan baik. Nah, setelah dari sini, maka saya ingin menggambar. Saya ingin menggambar dari grafik tadi yang saya pastekan. Ini saya mau potong grafiknya. Bentar, saya atur. Oke, seperti ini. Telah tertampil pada layar jika eh, ini yang menjadi sumbu Y-nya adalah adalah fungsi yang bergantung terhadap waktu Ft, kemudian yang di sini yang menjadi sumbu X-nya waktu. Nah, misal tadi kan saya menuliskannya yang di atas ini merupakan fx ya, f, fx, dan di sini nilai fx ini akan saya ubah menjadi ft, jadi fungsi terhadap waktu dengan nilai omega yang berbeda-beda. Jadi di sini adalah fungsi fungsi yang bergantung dengan waktu. Oke, kita lanjutkan. Ini kan f dalam fungsi t atau dalam fungsi waktu. Nah, bagaimana bagaimana dengan fungsi yang bergantung gantung dengan frekuensi? Nah, dengan omega. Bagaimana? Karena kan tadi kita punya omega yang berbeda-beda. Bagaimana cara menuliskannya eh, F omega? Nah, ini bagaimana? Nah, caranya adalah dari fungsi yang tadi, dari fungsi yang fx tadi, itu kita ubah menjadi ft. Nah, ft dari sin 2x ditambah sin, maaf,
Karena di sini sudah saya ubah menjadi T, berarti X-nya berubah menjadi T. Kemudian ditambah sin 3T dan ditambah tadi saya nulisnya 7 ya. Tapi di grafiknya saya ubah menjadi 2. Maka ini saya ubah menjadi 2. Kemudian nah, kemudian di sini berarti jadi 2 sin 8T. Artinya apa? Di sini sudah eh, saya ubah menjadi fungsi waktu. Yang mana di sini, nah, yang mana ini adalah omega 1 bernilai 2, kemudian omega 2 bernilai 3, kemudian ini omega 3 bernilai 8. Lalu untuk grafiknya seperti apa jika sudah seperti ini? Jika diubah F dalam fungsi omega. Nah, sehingga itu akan menghasilkan kalau saya eh, gambar ini omega yang pertama, omega yang kedua, ini omega yang ketiga. Nah, maksud di sini apa? Nah, sumbu sumbu dari sumbu Y itu adalah fungsi omega. Nah, untuk yang sumbu X itu adalah omeganya. Ini untuk omega 1, omega 2, omega 3. Yang mana besarnya 2, 3, dan 8. Nah, semisal, nah, semisal, misal fungsi yang di atas itu saya punya fungsi lain yang mana Ft sama dengan sin 3T, kemudian ditambah sin 3,12T gitu ya, ditambah sin 3, misal 21T dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menggambarkan grafiknya? Maka ya kita gambar saja sama seperti yang di atas, cuman dia jaraknya itu sangat berdekatan, sangat berdekatan. Ini misal seperti ini, kemudian ini juga anggap ini mepet ya, anggap dia sangat mepet. Yang ini sama, ini adalah F omega, kemudian yang di sini adalah omega. Yang titik pertama itu 3, titik yang kedua itu 3,12, titik yang ketiga besarnya 3,21. Jadi dia benar-benar berdekatan. Nah, maka secara nggak langsung ini seperti kontinu atau berkelanjutan. Sehingga menimbulkan pertanyaan lagi, bagaimana bagaimana jika nilai omeganya kontinu? Nah, tadi kan discrete, yang mana eh, yang di atas ini ada 2, 3, dan 8, itu kan jelas kan. Memang selisihnya juga cukup jauh. Kalau di sini 3, kemudian 3,12 dan 3,21 itu cukup dekatan. Nah, jadi bagaimana? Bagaimana bentuknya? Bagaimana grafiknya? Nah, bagaimana grafiknya itu menjadi interval, teman-teman semua. Menjadi interval. Karena kontinu, berarti grafiknya itu bisa menjadi seperti ini. Nah, kontinu karena menjadi interval. Nah, anggap seperti ini. Nah, sehingga sudah terjawab pula kalau untuk bentuk dia sangat kontinu, ya grafiknya dia berkelanjutan tidak diskret seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi dari deret deret Fourier itu kan
bagaimana cara bagaimana cara mengubah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Tadi kan kita FT, kemudian jadi F omega itu bagaimana caranya? FT menjadi F omega. Yang mana kalau FT tadi ya, FT yang mana grafik yang FT itu seperti yang ini. Oke, saya akan gambar ulang saja. Yang FT, nah seperti yang omega. Oke, ini anggap lurus ya. Ini adalah F dari F omega atau FT saja, dari FT ke F omega. Nah, ini grafiknya tadi kan seperti ini. Anggap seperti ini ya. Kemudian kalau yang menjadi F omega itu dia seperti ini. Yang mana ini tadi nilainya 2, 3, 8 seperti itu ya. Nah, jadi adanya perubahan domain waktu ke domain frekuensi, yang mana ini disebut dengan transformasi Fourier. Jadi transformasi Fourier itu adalah mengubah mengubah dari domain waktu ke omega. Sehingga kalau saya tulis secara matematisnya, bentuk persamaan dari transformasi Fourier itu adalah F omega integral dari min tak hingga ke tak hingga sampai min tak hingga sampai tak hingga fungsi dari waktu E pangkat min I omega T dt perubahan waktu. Oke. Nah, maka ketika kita hendak mencari nilai omega di sini, nah, mencari nilai omega di sini dari Ft. Nah, omega ini dari Ft, Ft ini sebagai input yang menjadi output untuk F omega. Sehingga bisa kita definisikan bahwa transformasi Fourier itu adalah mengubah mengubah suatu fungsi. Saya tulis saja, mengubah mengubah fungsi domain waktu domain waktu menjadi fungsi ya mengubah menjadi fungsi domain frekuensi yang mana omega tadi frekuensi. Nah, kalau saya ubah ya yang di atas ini saya tulis kembali persamaannya. F omega sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga Ft E pangkat min I omega T dt. Nah, ini tuh merupakan analitiknya. Kalau saya kasih batasan analitik dan numerik ya, ini adalah analitik analitiknya. Nah, lalu bagaimana dengan numeriknya? Oke, kita kita telusuri. Nah, jadi transformasi Fourier itu cukup berhenti di situ saja untuk yang analitik. Bagaimana dengan numeriknya? Nah, numerik bagaimana? Jadi ketika kita menggunakan suatu metode dengan metode analitik, ada suatu kasus yang tidak bisa kita pecahkan dengan analitik saja atau terlalu sulit gitu. Jadi dibutuhkanlah numerik. Nah, untuk
memberikan gambaran ya, numerik itu ada dua jenis. Jadi bisa berbentuk DFT dan yang kedua adalah FFT. Nah, inilah yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini, FFT. Ketika kita menggunakan metode numerik, nah, kita tidak menghitung semuanya atau di semua sistem itu, tetapi kita hanya menghitung sebagian di titik-titik tertentu saja. Misal, eh, ada suatu, ini untuk penggambaran saja ya, ada suatu kotak. Nah, yang kita hitung, kalau menggunakan metode numerik, yang mana itu dari FFT itu hanya separuhnya saja. Jadi yang kita hitung separuhnya saja. Nah, yang di sini bagaimana? Itu dengan tebakan. Sehingga itulah yang menjadi eh, cara cepat atau fast ya. Fast Fourier transform. Karena ya yang dihitung hanya setengahnya dan yang setengahnya itu ditebak. Jadi lebih cepat. Nah, seperti itu. Kemudian semisal Semisal saya punya suatu data, yang mana data itu punya data yang diskrit. Misal di sini saya punya banyak data, n data, sebanyak 9 data itu. Nah, untuk untuk mengubah tadi kan persamaan f omeganya itu, nah di sini pakai integral ya. Dia artinya kontinu. Kalau saya punya data yang diskrit, maka bisa kita ubah itu menjadi F omega. Nah, digunakanlah sigma dari N sama dengan 0 sampai N-1 fungsi dari T, E pangkat min I, K, T. Nah, kenapa di sini kok N-1, kok tidak N? Karena saya punya data 9, tetapi saya ngitungnya dari 0, berarti kan maksimumnya di 8, tapi kan jumlah datanya kan 9. Nah, seperti itu. Dan N itu bilangan bulat ya, bilangan bulat. Nah, eh, di sini saya mau memvisualisasikan, misal saya mau ke Desmos yang tadi. Oke, di sini misal kita, yang di sini saya hapus dulu. Sini saya punya sin kx misal. Maka grafik yang di grafik sinusoidal, sinusoidnya yang ditampilkan seperti ini. Jadi eh, di satu gelombang yang melewati ya seperti ini. Jadi tidak ada yang spesial gitu. Nah, berbedalah kalau kita, karena kita mau mengubah dengan numerik itu menggunakan diskrit, maka nilai dari K itu harus kita ubah agar diskrit. Yang mana sin, sin dari 2 pi, saya bagi dengan N. N itu jumlah yang tadi ya. Jadi itu nilai K-nya menjadi 2 pi per N kali X. Nah, apa yang terjadi? Oke, di sini harus X. N. Oke, di sini saya nonaktifkan dulu. Ketika saya ingin di satu gelombang itu melewati 4 titik. Jadi, misal di sini saya melewati misal 3 titik saja, 3 titik. Nah, bisa kita lihat, maaf, nah saya zoom seperti ini ya. Di satu gelombang ini ada 3 titik. Nah, 3 titik yang
Jadi di sana menandakan dia discrete agar discrete. Nah, saya kembali ke catatan yang tadi. Jadi nilai dari K itu diubah menjadi 2pi per N. Ya. Tujuannya apa ya? Untuk agar discrete. Misal yang tadi satu gelombang gitu. Satu gelombang di mana ada satu putaran fase. Berarti di setiap satu putaran fase, misal saya N-nya pengen 3. Berarti di ujungnya itu N-nya pasti 3. Adanya 2pi per N ini menandakan harus menempuh berapa banyak N yang ditempuh. Misal dalam satu putaran fase, saya ingin N-nya 3. Berarti di satu putaran fase itu menempuh 3 titik. Nah, seperti itu. Dalam satu putaran fase ya. Maka persamaan yang ini bisa kita ubah menjadi karena sudah diskrit ya. Saya gunakan eh, konstanta atau simbol ya, simbol K gitu. Sama dengan sigma N sama dengan 0. Nah, ini N-1. Tadi kan FT, berarti ini saya ubah jadi FN. N di sini itu menandakan data yang kesekian, misal data yang ke satu, dua, atau tiga, seperti itu. Tapi juga menunjukkan waktu juga di sini. Ini E pangkat min I. Nah, nilai K-nya kita ubah menjadi 2pi per N dikalikan dengan T. Nah, inilah yang saya kotakin warna hijau ya, biar seger. Oke, meskipun tidak kotak nggak apa-apa. Inilah yang dinamakan transformasi Fourier yang numerik. Transformasi Fourier numerik. Nah, biasanya ini disebut dengan DFT. DFT itu apa? DFT adalah Digital Fourier Transform. Oke, dari sini nilai E pangkat min I, anggap ini adalah suatu theta, itu bisa kita ubah teman-teman sekalian. Bisa kita ubah menjadi, kalau kita ingat, saya kasih notes gini ya, notes E pangkat I theta itu merupakan kalau kita jabarkan menjadi cos theta ditambah sin sin theta. Nah, kalau E pangkat min I theta berarti menjadi cos theta karena min ya, berarti di sini jadi min I sin theta. Oleh karena itu, persamaan yang di atas ini menjadi, nah, menjadi FK sama dengan sigma dari N sama dengan 0, kemudian sampai N-1, Fn cos Fn cos 2pi per N. Kn dikurangi I. Nah, sinnya ini berubah. Di sini saya tulis N sama dengan 0 sampai N-1 Fn sin 2pi per N Kn. Nah, di sini terlihat jelas bahwa yang ini bisa kita pisahkan. Yang depan ini adalah bagian yang real dari FK, yang ini adalah imajiner imajiner dari FK. Nah, maknanya di sini apa? Coba di sini saya pecahkan satu-satu untuk yang real terlebih dahulu. Real di sini pakai kosinus, berarti bentuknya untuk gelombangnya kosinus. Nah, kalau kosinus itu berarti bentuknya kalau saya gambarkan, nah, sini saya kasih garis.
Nah, ini nantinya untuk yang imajiner. Imajiner juga bisa digambarkan. Oke, sekalian. Nah, ini untuk yang imajiner. Imajiner bentuknya bentuk sinus. So, oke, saya geser sedikit. Sinusoid. Sinusoid. Nah, oke, di sini saya punya untuk yang menjadi sumbu Y itu adalah Fn dan sumbu X-nya N. Di sini juga sama Fn dan juga N. Kalau saya gambarkan bentuk sinus itu kan seperti ini. Nah, kemudian kalau yang bentuk sinusoid itu seperti ini. Oke. Nah, di sini titik, misal saya bagi, saya kasih garis tengah, anggap ini di tengah ya. Nah, agak sedikit miring, apa ini, oke, ini kurang. Nah, seperti ini. Maka apa efeknya? Semisal saya di sini punya titik, ya. Sini juga saya punya titik. Ada 4 titik lah. Anggap. Jarak ke sini sama, ke sini sama, ke sini sama, jarak ke sini sama. Artinya titik kiri yang di sebelah sini itu sama jaraknya di yang kanan. Maka kita hanya butuh misal menghitung yang sebelah sini saja untuk yang nantinya yang dihitung. Nanti yang sebelah kiri itu yang ditebak. Nah, itulah yang jadi fast Fourier transform. Artinya dia lebih cepat untuk perhitungannya. Sehingga kalau saya tuliskan rumus Fn-nya di sini, Fn sama dengan F dari misal garis tengah ini saya kasih nama NS dan ini juga NS, itu menjadi 2NS min N. Artinya dia real bercerminnya itu sekali saja. Jadi ini langsung bercermin ini. Ini bercermin ini. Beda kalau untuk yang imajiner, dia harus bercerminnya 2 kali atau cerminannya itu 2 kali. Misal di sini dan di sini. Artinya dia menempuh 2 kali cerminan. Misal saya punya juga titik di sini dan titik di sini. Nah, yang jadi dampaknya apa? Jadi nilai Fn-nya di sini juga saya kurang-kurung ya. Saya kasih kurung. Nah, Fn Fn sama dengan F dikalikan dengan 2NS 2NS min NS. Oh, min N. Maaf. Tapi harus conjugate karena dia 2 kalinya. Jadi bisa kita, karena cerminannya itu 2 kali, maka conjugate saja. Itu. Oke, dari sini maka dalam komputasi itu pastinya lebih cepat dalam melakukan perhitungan. Semisal bisa kita bayangkan, saya punya suatu gunung, anggap gelombang atau gunung nggak apa-apa. Nah, kalau untuk di FT, itu saya menghitung semuanya. Dari titik sini, zret, ke atas, kemudian turun sampai ke bawah. Itu untuk metode di FT. Tapi beda kasusnya kalau, ya ini anggap sama ya antara yang kiri dan kanan. Beda kasusnya kalau FFT. Nah, di sini saya hanya cukup membaginya 2,
dan saya hitung yang sini, anggap ini sama ya, yang kanan dan kiri bentuknya, maka yang kanan ini yang bisa ditebak. Yang kiri yang saya hitung, yang kanan yang ditebak. Jadi akan lebih cepat. Nah, kalau di FT semuanya saya hitung dari awal sampai akhir. Jadi semisal FFT saya punya, kalau secara data ya, misal saya punya 100 data gitu. Jadi untuk menghitung dengan metode FFT, saya hanya cukup menghitung data yang jumlahnya 50 saja. Nah, untuk yang 50 setelahnya, selebihnya itu saya tebak. Itulah alasan kenapa kok lebih cepat secara komputasi. Oke, di sini saya lanjutkan. Tetapi bagaimana cara merumuskan FFT dalam bentuk numerik? Nah, itu bagaimana? Kita tulis persamaan yang sebelumnya, FK sama dengan, kita lihat ke atas. Oke, FK sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N min 1 Fn E pangkat min I 2 Pi per N dikalikan dengan Kn. Nah, ini adalah tadi metode DFT ya. Ini adalah DFT. So, bagaimana kalau yang FFT? Nah, dari rumus itu bisa kita pecah yang FK tadi. FK sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N min 1 Fn E pangkat min I 2 Pi per N Kn. Kemudian saya tambahkan dengan sigma N sama dengan 0 sampai N min 1 Fn E pangkat min I 2 Pi per N kali K kali Kn. Ini I ya, min I. Nah, kenapa ada dua? Karena ini adalah bagian yang data yang dihitung. Nah, untuk bagian ini, nah jadi harus kita pisah jadi dua. Ini untuk data yang ditebak. Nah, data yang ditebak. Dari sini bisa kita jabarkan kembali menjadi FK sama dengan sebentar, oke. Nah, di sini itu untuk karena dibagi menjadi separuh, N-nya itu nggak N-1 lagi, tapi N per 2. Nah, di sini menjadi N dimulainya dari N per 2. N per 2 sampai N-1. Tapi di sini saya pengen ubah menjadi N-nya sama dengan 0 saja. Jadi harus ada yang diubah. Nah, ini N sama dengan 0 sampai N per 2 min 1 Fn E pangkat min I 2 Pi per NKN, kemudian ditambah dengan sigma N sama dengan 0 sampai N min 1 Fn. Nah, Fn, tapi karena di sini batasnya dimulainya sudah berubah, di sini saya ubah harus Fn plus N per 2. E pangkat min I 2 Pi per N K, N-nya juga berubah. Di sini jadinya N plus N per 2. Nah, seperti ini. Nah, persamaannya sudah berubah. Kalau saya sederhanakan kembali, ini akan menjadi FK
sama dengan sigma N sama dengan 0, N per 2 min 1. Saya jadikan 1 ya. Saya keluarkan sigmanya. Saya keluarkan, maka ini menjadi Fn E pangkat min I 2pi per N Kn ditambah Fn plus N per 2 E pangkat min I 2pi per N Kn E pangkat min I pi K. Tutup kurung. Lalu didapatkan FK sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N per 2 min 1 Fn ditambah Fn plus N per 2 itu indeksnya ya yang di bawahnya. Kemudian dikalikan E pangkat min I K. Nah, yang E-nya ini saya keluarkan yang E pangkat min I 2pi per N KN. Nah, ini saya pindahkan keluar. Oke. Sebelumnya kita tahu bahwa saya kasih note ya. Saya kasih notes bahwa E pangkat min I K itu bisa dijabarkan menjadi cos K pi min I sin K pi. Yang mana nilai sin pi itu kan 0. Sin pi itu sama dengan 0. Berarti tersisa yang di depan saja nilai cosnya. Berarti menjadi nilai hasilnya hanya cos K. K pi. Nah, jika nilai K atau cos K-nya itu ganjil, nilai K-nya itu ganjil, nilai K-nya itu ganjil, maka nilai cos dari K-nya itu akan min 1. Kalau nilai K-nya genap, maka nilai dari cos K-nya itu sama dengan 1. Min 1 dan 1. Sehingga bisa kita tulis, ini hasilnya bisa kita ubah menjadi min 1 pangkat K. Nah, ini kita ubah di persamaan FK tadi. FK sama dengan sigma, N sama dengan 0. Ini N per 2 min 1. Fn ditambah Fn plus N per 2. Nah, nilai dari E pangkatnya itu tadi berubah menjadi min 1 pangkat K, tutup kurung, E pangkat min I, 2pi per N KN. Oke, kalau nilai K-nya itu bernilai genap, maka kalau nilai K-nya ini genap, maka di sini nilainya nilai positif. Kalau nilai K-nya itu ganjil, maka otomatis di sini menjadi negatif. Sehingga muncullah kita bisa pisahkan antara yang ganjil dan genap. Ada persamaan untuk yang ganjil, ada untuk persamaan yang genap. Nah, coba kita tulis untuk yang genap terlebih dahulu. Untuk yang genap. Artinya dari nilai K itu kita ubah menjadi nilai genap. Nah, 2K. Berarti nilai FK itu menjadi F2K. Sama dengan sigma N sama dengan 0, N per 2 min 1, Fn ditambah Fn plus Fn plus N per 2
tutup kurung kalikan E pangkat min I 2Pi per N K N. Nah, bagaimana dengan yang ganjil? Sini saya tulis di bawahnya ganjil. Berarti nilai K itu kita ubah menjadi, agar dia ganjil kan 2K ditambah 1. Berarti F2K ditambah 1 sama dengan sigma N sama dengan 0, N per 2 min 1. Dari fungsi Fn ditambah Fn plus N per 2. Pangkat. Nah, N plus N per 2 itu tulisnya indeks ya. Nah, kemudian dikalikan, ini bukan indeks, min I pangkat 2Pi per N, 2Pi per N per 2 kalikan KN. Oke. Nah, dari sini teman-teman sekalian bisa kita simpulkan, oh ternyata yang genap ada rumusnya sendiri, yang ganjil juga ada rumusnya sendiri untuk menyesuaikan nilai dari K-nya. Oke, di sini karena nilai dari, oke, sebentar saya koreksi, mohon maaf, untuk yang F2K di sini berarti N-nya, nah di sini dibagi N per 2. N per 2. Tapi untuk yang ganjil, mohon maaf, untuk yang ganjil, pangkat min I itu dia akan berubah menjadi 2Pi per N, tapi di sini harus dikalikan 2K ditambah 1. Ya, N, karena K-nya kan sudah berubah. Ini juga N per 2. Nah, kalau saya sederhanakan, maka akan menjadi ini sigma N sama dengan 0, N per 2 min 1 dari Fn ditambah Fn plus N per 2, pangkat min I kalau saya pisah 2Pi per N per 2K. Nah, saya pisah pangkat min I 2Pi per N kalikan N. Nah, seperti ini. Untuk yang ganjil. Untuk yang ganjil. Maka rumus yang di atas itu kan masih panjang ya. Karena bisa kita lebih simpelkan lagi. Nah, ini nilai EI ini kan sama. Dia juga baik yang genap maupun ganjil itu juga sama. Maka dapat kita singkat saja. Misalnya pakai huruf Z, misal Z itu nilainya pangkat NI 2Pi per N. Maka untuk yang ganjil maupun yang genap, di sini saya tulis ulang, ini untuk yang 2K berarti dia genap sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N per 2 min 1. Maka maka menjadi ini Fn ditambah Fn plus N per 2 pakai Z aja. Z pangkat 2 KN. Untuk yang ganjil berarti F 2K plus 1 sigma N sama dengan 0 sampai N per 2 min 1 itu sama Fn plus N per 2, kita tutup kurung Z pangkat, kita lihat tadi
pangkat K, dan pangkat N. Nah, di sini saya tulis yang pangkat N dulu, kemudian bebas sebenarnya. Ini 2K N. Nah, oke. Ada dua persamaan, ya ini untuk yang genap, untuk yang ganjil dari hasil yang lebih sederhana. Nah, yang di dalam kurung itu kan sama ya teman-teman. Jadi bisa kita tulis dalam bentuk yang lain atau lebih singkat gitu. Misal di sini saya punya MN dan LN. Nah, MN di sini untuk yang genap saya nulisnya. FN ditambah FN plus N per 2. Nah, kalau yang untuk nilai LN, itu saya ingin yang ganjil. FN ditambah FN plus N per 2 kalikan ZN. Maka persamaan ini akan berubah menjadi, saya tulis ulang, F2K sama dengan sigma, N sama dengan 0, N per 2 min 1, ya, M N dari Z pangkat 2 KN. Nah, nah, untuk yang ganjil, F2K ditambah 1, itu sigma dari N sama dengan 0, N per 2 min 1 dari LN, ya, LN Z pangkat 2 KN. Oke, ini sudah simple, sudah sangat simple. Nah, kemudian untuk memvisualisasi FFT ini, jadi teman-teman sekalian itu adalah secara numeriknya, kalau kita ingin membuat algoritmanya, nah itu dari rumusan yang telah kita rumuskan, yang telah kita dapatkan. Tapi untuk memvisualisasi dari FFT ini dapat menggunakan penggambaran atau metode kupu-kupu. Coba kita scroll ke atas lagi, kita lihat. Nah, menjelaskan hubungan persamaan numerik yang didapat, kita sudah dapat ya persamaan numeriknya dengan algoritma kupu-kupu. Dengan algoritma kupu-kupu. Nah, itu bagaimana? Misal ya, misal saya punya suatu, saya garis dulu, ini eh, metode kupu-kupu. Nah, apa ini metode kupu-kupu? Mari kita simak. Misal saya punya suatu fungsi yang mana fungsi ini punya jumlah n datanya adalah 4. Misal saya gambarkan berlebih rapi ya, saya pakai penggaris dulu. Di sini karena FFT itu kayak bercermin ya, hanya perlu menghitung setengahnya saja. Di sini saya kasih garis. Nah, misal saya punya 4 data. Jadi datanya itu seperti ini. Dat, dan dat, maka ini juga sama. Dat, dan dat. Ada data 1, 2, 3. Jadi ini merupakan F ke 1, yang ini F2, F3, dan F4. Jadi ketika saya mau menghitung ini, oke, saya kasih beda. Saya menghitung ini, ya saya menjumlahkan dengan ini. Kalau menghitung yang F2, ya menjumlahkan dengan yang F3, seperti itu. Oke, ini merupakan, saya lengkapi dulu grafiknya ya. Yang di sumbu Y ini adalah FK, yang di sini adalah, karena saya nyebutnya banyak data ya, jadi ini FN saja. Oke, sebentar saya hapus dulu.
Oke, di sini berarti Fn. Nah, lalu artinya apa? Artinya dari nilai sebelumnya kan kita punya nilai Mn dan Ln gitu ya. Contohnya di sini Fn ditambah Fn ditambah Fn plus N per 2. Nah, kalau dari grafik ini berarti artinya ketika kita ingin menjumlahkan yang F1 ini ya kita jumlahkan dengan F4. F2 ini dengan F3 seperti itu. Nah, kalau mau menghitung yang sama, misal saya punya data 4 data gitu ya. Maka untuk menghitung dari nilai FK pakai rumus yang MN itu. MN itu berarti F1 F1 saya jumlahkan dengan F3 seperti ini kalikan dengan Z2KN dan ditambah dengan F2 ditambah F4 kalikan dengan Z pangkat 2KN. Ini disesuaikan. Dan ini kita akan membahas metode kupu-kupu. Jadi untuk metode kupu-kupu itu untuk 2 pangkat N saja. Berarti contohnya ada 2, 4, 8, 16, 32. Nah, seperti itu. Agar apa? Agar nanti bisa berpasangan. Oke. Berpasangan bagaimana? Nah, ini kita coba untuk menggambarkan. Ketika saya punya hubungan Fn dengan saya punya hubungan dengan F besar terhadap fungsi K. Oke, saya geser dulu gambar saya sedikit. Nah, FK. Sini saya tulis untuk fungsi F1, di sini F2, di sini F3, di sini F4. Di sini F besar 1, F besar 2, saya luruskan ya, F besar 3, F besar 4. Nah, bagaimana dengan rumus yang tadi itu bisa kita jumlahkan. Jadi untuk yang jadi untuk F1 kita jumlahkan dengan F3 seperti itu. Oke, F1 kita hubungkan dengan F3. Nah, demikian pula untuk saya ganti warna dulu. F2 kita jumlahkan dengan F4. Nah, kan ada 2 titik ya. Itu bisa kita jumlahkan lagi. Jadi, oke, anggap ini lurus F1 ya. Nah, ini kita jumlahkan di sini. Oke, agar sama mungkin saya potong saja sampai sini. Kemudian saya hapus seperti ini saja. Saya dekatkan saja. Dari sini bertemu dengan di sini. Nah, kemudian ini pun juga berlaku untuk yang ke dari ujung sini saya hubungkan ke sini. Nah, ini untuk F1, F2, F3, F4. Pun juga berlaku seperti ini teman-teman sekalian. Saya kasih beda warna lagi ya. F1 ditambahkan dengan F3. Ini yang saya ganti warna F2 saya jumlahkan dengan F4. Nah, dari sini kan muncul muncul titik ini dan titik ini bisa kita jumlahkan. Nih,
ke sini, menghasilkan F3. Dan yang ini saya ganti warna dulu, hitam ya. Oke, ini kita jumlahkan dengan sini. Nah, mungkin harus ada yang saya rapikan sebentar. Nah, ini terlalu jauh ya, saya dekatkan saja. Nah, ini merupakan FK. Ini F1 menghasilkan F2, F3, dan F4. Nah, inilah yang disebut dengan metode kupu-kupu. Karena ya bentuknya menyerupai kupu-kupu gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa F besar itu nilainya dipengaruhi oleh nilai F kecil. Dan itulah yang disebut dengan metode kupu-kupu. Nah, nilai kupu-kupu ini harus bernilai dengan 2 pangkat N. Berarti artinya yang dibolehkan itu seperti 2, kemudian 4 nilai jumlah datanya maksudnya. 2, 4, kemudian 8, 16, 32, dan seterusnya. Misal di sini saya punya F1 sampai F10 itu nggak bisa karena nanti menyisakan titik yang tidak bisa dihubungkan. Oke, di sini saya perjelas lagi titiknya. Nah, seperti ini. Jadi ini pertemuannya, temuan titik. Oke, sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, kita sudah menyelesaikan untuk soal dari fisika komputasi nomor 2, mulai dari pendefinisian awal ya, konsep dari transformasi Fourier, kemudian perbedaan DFT dan FFT, baik secara konsep, rumusan analitik, kemudian proses mengubah dari rumusan analitik menjadi numerik, dan menjelaskan hubungan persamaan numerik yang telah didapat dengan algoritma kupu-kupu. Nah, ini dia kalau kita review ke bawah. Alhamdulillah sudah selesai eh, jawaban saya untuk nomor 3, UAS Fisika Komputasi 2. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Izin saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.